Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana Volodar Murzin memainkan Italian game yang sederhana. Game ini terjadi pada tahun 2025 di Alberuni International Tournament. Lawan Murzin adalah Grandmaster Cina, Ma Kun. Permainan dimulai Murzin dengan E4. Setelah E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, dan Ma Kun memilih varian gajah C5. Murzin mendorong C3, mempersiapkan dorongan pion D. Dibalas kuda F6, ancaman pada pion, lalu D3, menjaga pion. Setelah itu, D6, mempersiapkan gajah petak terang untuk berkembang. Volodar Murzin memutuskan untuk rokade mengamankan raja, lalu hitam mendorong A5. Selanjutnya, permainan berlanjut dengan H3, langkah profilaksis, mencegah lompatan kuda atau gajah ke petak G4. Hitam kemudian mengamankan rajanya dan Murzin menempatkan benteng di petak E1, mengawasi lajur E. Selanjutnya, Ma Kun mengadu gajah, tetapi Murzin menolak. Gajah B5. Lalu gajah mundur A7, kuda B ke petak D2. Kemudian manuver kuda E7 dimainkan hitam. Merespon hal ini, Murzin langsung membongkar petak senter dengan D4. Kuda G6, gajah mundur A4. Setelah itu C6, sepertinya hitam ingin mendorong B5. Murzin langsung memundurkan gajah ke petak C2. Lalu kuda H5. Kuda mundur F1 memainkan manuver persiapan menuju petak G3, dibalas dengan kuda F4 tetap masuk untuk menekan. Murzin membawa kuda ke petak G3, lalu menteri D7. Ada ancaman kombinasi yang cukup berbahaya. Apabila putih meremehkan serangan ini, misalnya dengan gajah E3, maka gajah akan dikorbankan. Apabila pion makan gajah, maka menteri makan pion. Hitam betul-betul akan menekan. Oleh karena itu, Murzin mengantisipasi kombinasi dengan kuda F5, lalu F6. Setelah kuda diadu, benteng ke petak E8, lalu kuda makan kuda. Kuda makan kuda dibalas dengan gajah E3. Setelah itu, gajah mundur B8. Kemudian, Murzin menukar pion di petak senter. Pion makan pion, menteri makan menteri. Setelah gajah makan menteri, gajah B3, skak, gajah diadu, dan gajah makan. Setelah benteng makan gajah, benteng E menguasai lajur D. Setelah terjadi pertukaran, posisi sejauh ini masih seimbang. Permainan kemudian berlanjut dengan gajah C7 mengawasi petak D8, dibalas A4, kuda mundur, dan kuda D2. Setelah itu benteng D6. Di posisi ini, Volodar Murzin mengaktifkan raja ke petak F1 dan hitam membawa raja ke petak F7. Setelah raja E2, kuda D7. Sampai pada langkah ke-28 ini, kita bisa melihat bahwa hitam maupun putih sangat berhati-hati dalam memainkan buah-buahnya. Mereka tidak asal mendorong pion karena mendorong pion akan menyebabkan kelemahan. Dan keduanya juga membawa rajanya menuju petak center, sesuai dengan prinsip yang sangat penting pada babak middle game dan ending game. Di posisi ini Murzin menempatkan benteng D ke petak C1. Kemudian benteng kembali ke petak E6, lalu kuda C4. Murzin mencari celah untuk menyerang. Langkah ini juga memprovokasi hitam untuk mendorong pion. Tetapi hitam merespon dengan benteng E mundur ke petak E8. Dan selanjutnya Murzin mulai mendorong pion. Pion makan pion, pion makan pion. Setelah itu raja masuk ke petak E6. Sampai di posisi ini,
terlihat bahwa Murzin memiliki keunggulan ruang dibandingkan hitam. Dia kemudian mendorong A5 dan gajah D6, menawarkan gajah untuk ditukar dengan kuda. Tetapi Murzin menolak. Dia masih membutuhkan kuda ini. Benteng A ke petak B1 dia mainkan demi menjaga pion. Kemudian benteng E ke petak C8 dan benteng D1. Gajah terancam. Gajah mundur E7 dan G3. Perlahan-lahan mendorong pion karena tidak ingin menciptakan kelemahan. Hitam pun merespon dengan hal yang sama, mendorong G6, langkah tunggu, menunggu lawan membuat kesalahan. Di posisi ini, Murzin menempatkan kuda di petak D2. Barangkali dia ingin menyusun benteng nantinya. Setelah F5, H4, Murzin membuat kesalahan. Di posisi ini, pion makan pion adalah langkah terbaik untuk hitam. Namun, hitam justru memainkan langkah kuda di petak F6. Tekanan waktu membuatnya memainkan langkah yang tidak tepat. Murzin langsung menempatkan kuda di petak B6, forking pada kedua benteng. Makun sempat mengambil pion, mengancam benteng, tetapi benteng menghindar ke petak C2. Makun kemudian menyerang gajah dan Murzin mengambil benteng C. Setelah benteng makan kuda, pion makan pion. Pion makan pion mengancam gajah. Murzin membalas dengan serangan balik pada kuda. Makun merespon dengan Raja D5, menyerang balik benteng sekaligus menjaga kuda. Namun, Murzin punya balasan Raja D3, memberikan penjagaan pada benteng sekaligus menyerang kuda hitam. Oleh karena itu, kuda mundur ke petak D6, mengancam benteng, dan benteng D4 skak. Setelah raja ke petak E6, gajah makan peluang. Kali ini, kuda terancam. Makun merespon dengan kuda B5, serangan balik pada benteng, dan Murzin menempatkan benteng di petak E1. Raja terkena skak. Raja lari ke petak F5, tetapi benteng E5. Lagi-lagi, raja hitam terkena skak. Oleh karena itu, raja mundur F6, dan Murzin kemudian mengorbankan bentengnya. Setelah pion makan benteng, gajah G5. Sampai di posisi ini, Makun akhirnya menyerah. Langkah terbaik untuk hitam adalah mundur ke petak F7, dan benteng akan ke petak D7 memberikan pining pada gajah. Setelah benteng E8, benteng makan pion. Pion H6, maka benteng makan gajah. Benteng makan dan gajah makan benteng. Meskipun raja makan gajah, putih telah unggul dalam hal pion bebas. Dia akan mendorong A6 dan hitam bisa mendorong G5, tetapi setelah pion makan pion, pion makan pion, raja E4. Pion bebas putih akan sulit untuk dihentikan.